Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini, aktivitas kita ini memberikan manfaat dan barakah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tertimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih pada bab yang ke-6 di dalam kitab ilmu, yaitu tentang afatil ilmi, fi afatil ilmi, bahayanya ilmu, wa bayani alamati ulama il akhir wa ulama isu, dan keterangan penjelasan tentang tanda-tanda ulama akhirat maupun ulama su. Minggu kemarin kita sampai pada dawuhipun Abu Hurairah. Abu Hurairah lah. Malam hari ini kita mulai dari waqala al-Khalil ibnu Ahmad. Waqala al-Khalil ibnu Ahmad. Waqala lan dawuh sapa al-Khalilu Khalil, Imam Khalil bin Ahmad, ar-rijalu utawi pira-pira wong lanang iku arbaatun iku papat. Orang laki-laki itu terbagi 4. Nanti kalau sudah kita baca semua 4 ini, kita akan berkesimpulan, oh tidak hanya laki-laki mestinya, tapi manusia itu terbagi menjadi 4. Rajulun, suwiji wong lanang, yadri kang ngerti sapa rajul, wa yadri lan weruh sapa rajul, annahu ing setuhune rajul iku yadri ngerti sapa rajul. Padhalika mongko utawi mengkono rajul yadri annahu yadri iku alimun wong kang alim. Fattabi'u mongko anuta sapa sira hu ing rajul. Nomor pertama. Wa rajulun lan wong lanang, yang kedua nggih, yadri kang weruh sapa rajul. Wala yadri lan ora weruh sapa rajul, annahu ing setuhune rajul iku yadri weruh sapa rajul. Padhalika utawi mengkono rajulun yadri wala yadri annahu yadri iku naimun wong kang turu. Fa'aiqidu mongko nangeke sapa sira hu ing rajul. Nomor 2. Warajulun lan rajul, yang ketiga, wong lanang layadri kang ora weruh sapa rajul, wayadri lan weruh sapa rajul, annahu ing setuhune rajul iku layadri ora weruh sapa rajul. Padzalika mongko utawi mengkono rajul layadri wayadri annahu layadri iku mustarsyidun luru pituduh, fa'arsyidu mongko nuduhake sira kabeh hu ing rajul. Yang keempat, warajulun lan wong lanang layadri kang ora weruh sapa rajul, walayadri lan ora weruh sapa rajul, annahu ing setuhune rajul iku layadri ora weruh sapa rajul. Fadzalika utawi mengkono rajul layadri walayadri annahu layadri iku jahil wong bodoh. Farfudu mongko ambuango sapa sira kabeh hu ing rajul. Jadi saudara-saudara,
ternyata ini yang sangat terkenal, sering dikutip orang ini bukan dawuhnya Imam Ghazali. Tetapi ini adalah pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sendiri mengutip dari Al-Khalil bin Ahmad bahwasannya orang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang mengetahui dan tahu ia mengetahui, maka dia itu ialah orang yang berilmu, maka ikutilah dia. Yang kedua, orang yang mengetahui dan tidak tahu kalau ia mengetahui, maka dia itu ialah seperti orang yang tidur, maka bangunkanlah dia. Yang ketiga, orang yang tidak mengetahui dan tahu dia tidak mengetahui, maka dia itu ialah orang yang meminta petunjuk, maka tunjukilah dia. Yang keempat, yaitu orang yang tidak mengetahui bahwasannya dia tidak tahu. Orang yang tidak mengetahui dan tidak tahu dia itu tidak mengetahui, maka dia itu adalah orang yang jahil, maka tolaklah dia. Banyak ya. Yang pertama, golongan pertama juga banyak, golongan kedua juga banyak, yang ketiga juga banyak, golongan yang keempat juga banyak. Nah, jenengan kita termasuk mana? Silakan dikoreksi masing-masing. Berikutnya. Waqala Sufyan As-Sauri, waqala lan dawuh sapa Sufyan As-Sauri rahimah, mudah-mudahan Allah merahmati hu ing Sufyan As-Sauri, rahimah mudah-mudahan Allah mudah-mudahan rahmat Allah rahimah mudah-mudahan melasi hu ing Sufyan As-Sauri sapa Allahu Allah. Yahtifu bisik-bisik apa al ilmu. Jadi ilmu itu berbisik bil amali kelawan ngelakoni amal. Fa in ajaba mengko lamun nyembadani sapa alim hu ing ilmu yang berbisik tadi. Mongko tetep sapa ilmu ajaba mongko tetep sapa ilmu. Wa illa lan lamun ora ajaba irtahala mongko lunga apa ilmu. Jadi ilmu itu sesungguhnya berbisik pada pemiliknya. Amalke, aku diamalke. Kalau si orang yang punya ilmu itu tidak menjawab bisikan-bisikan ilmu itu, maka ilmu itu akan lari. Waqala Ibnul Mubarak, waqala lan dawuh sapa Ibnul Mubarak, la yazaru ora gengsir sapa almar'u wong lanang iku aliman wong alim ma tolabal al ilma ma tolaba selagine luru sapa almar'u al ilma ing ilmu. Fa idza dhanna mongko tatkalane nyangka sapa almar'u annahu setuhune almar'u iku qad alima teman-teman wis weruh sapa almar'u faqad jahila mongko teman-teman bodoh sapa mar'u. Ya di sini Ibnu Mubarak berpendapat bahwasannya manusia itu senantiasa berilmu selama ia menuntut ilmu. Apabila ia menyangka sudah berilmu dan kemudian berhenti dalam menuntut ilmu, maka dia itu bodoh. Oleh karenanya kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya orang-orang yang mukmin muslim beneran itu harus mencari ilmu sepanjang hayat. Mencari ilmu itu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Kalau Gusmus dawuh santri itu tidak berhenti mengaji. Nah, kalau saya itu yang namanya manusia muslim dan mukmin yang bagus, santri yang bagus itu adalah mengalami siklus belajar, mengajar, belajar. Nah, tiga aktivitas itu berputar terus sampai mati. Waqala Al-Fudail bin Iyad,
Waqala lan dawuh sapa Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, mudah-mudahan Allah melasi Fudail bin Iyad. Ini setuhune ingsun la rahmah iku nyekti welas ingsun. Oh, maaf salah baca. Ini setuhune ingsun la arhamu iku nyekti welas sapa ingsun salah satan ing wong telu. Aziza kaumin, ya iki wong mulya-mulyane kaum. Dalla kang nuduhake dalla kang ino sapa kaum lan wagonia lan wong sugih. Oh, la arhamu nyekti welas sapa ingsun salah satan ing wong telu. Aziza kaumin dalla aziza kaumin wong mulya-mulyane kaum. Dalla kang ino sapa kaum wagonia lan wong sugih wagonia kaumin lan wong sugih-sugihne kaum. Iftaqara kang dadi fakir sapa geni wa aliman lan wong kang berilmu talabu kang dolanan bihi kelawan ilmu adunya apa dunya. Bahasa Indonesianya, saya menaruh belas kasihan kepada 3 orang, yaitu orang mulia dalam kaumnya yang menghinakan diri, orang kaya dalam kaumnya yang memiskinkan diri, dan orang yang berilmu yang dipermainkan dunia. Yang pertama itu orang yang mulia dalam kaumnya tapi dia menghinakan dirinya. Mulia tapi bersikap hina. Contoh, ada seorang pejabat yang harusnya mulia dan kemuliaannya itu dihormati oleh rakyatnya, oleh kaumnya karena dia mampu untuk memimpin, tapi dia itu memimpinnya saenake dhewe, memimpinnya malah digunakan untuk alat untuk mencari dunia saja. Lah itu berarti menghinakan dirinya sendiri. Begitu juga orang umpamanya punya ilmu, lalu ilmunya itu harusnya diamalkan, lalu kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dia itu juga orang yang mulia sebetulnya, tapi menghinakan dirinya sendiri. Yang kedua, orang kaya dalam kaumnya yang memiskinkan diri. Kaya tapi masih seperti orang fakir, masih mengharapkan sumbangan. Nah, itu orang kaya yang memiskinkan diri. Maksudnya orang kaya tapi masih tamak. Seharusnya orang kaya itu dermawan, tidak tamak lagi. Kalau orang kaya kok masih tamak, itu sama saja dia itu miskin. Yang ketiga, orang yang berilmu tapi dipermainkan dunia. Artinya seharusnya seorang yang berilmu itu takut kepada Allah, tetapi ketakutannya itu hilang dikalahkan karena tarikan dunia. Sehingga karena dunia itu menariknya tidak sekali, berkali-kali, maka dia itu seperti dipermainkan dunia. Berikutnya saudara-saudara rahimakumullah. Waqala Al-Hasan. Waqala lan dawuh sapa Al-Hasanu Hasan. Uqubatul ulama'i utawi siksane pira-pira wong kang alim. Iku mautul qalbi, matine atine wong alim iku mau. Wa mautul qalbi utawi matine ati iku tolabud dunya, nyupre dunya bi amalil akhirah lawan amal akhirah. Al-Hasan ini dikutip oleh Imam Ghazali berpendapat bahwa siksaan bagi ulama ialah mati hatinya. Kematian hati ialah saat dia mencari dunia dengan amalan akhirat. Banyak orang itu yang mencari dunia dengan amalan akhirat. Itu banyak.
Siapa contoh-contohnya? Ya, contohnya orang yang berfatwa, fatwanya itu dibeli. Wah, saya difatwakan bahwa ini halal ya. Sebetulnya sih nggak halal ini. Wah, tapi loh yang dimintai fatwa itu loh ya gelem. Itu seperti menjual agamanya. Atau kalau di sini berarti dia menggunakan ilmunya untuk mencari amalan akhirat. Pak, guru yang digaji itu mencari dunia dengan amalan akhirat enggak? Ya kalau dia niatnya memang jadi guru itu, guru agama seperti kita-kita itu memang untuk mencari dunia ya enggak boleh. Nah, kita harus berniat bahwa kita mengamalkan ilmu yang dititipkan ke kita. Nah, memang mengamalkan ilmu itu yang paling efektif itu ya kalau di sekolah itu. Ada materi belajarnya, ada tinggal ikhlasnya yang harus dibina, dibangun betul-betul ikhlas. Ikhlas orang mengajar itu seperti apa? Seorang kiai, seorang guru, seorang dosen. Ikhlas ngajar itu, ya tenanan ngajar itu ikhlas. Kayak tenanan ngajar, nanti kalau digaji ya diterima dengan baik. Nggak digaji ya tetap ngajar. Abot mboten, abot. Tapi ya jalanlah terus. Allah itu sudah janji kok. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena mengajar tidak digaji, itu kan bentuk dari ketakwaan, ya kan? Ya nanti dicukupi oleh Allah. Yang penting ikhlas, dibangun keikhlasannya itu. Di antara membangun keikhlasan itu seperti pernah saya ungkapkan, ya nek dihitung-hitung gaji guru itu banyak yang sedikit di bawah UMR loh daripada yang di atas UMR ya kan? Kalau kita lihat-lihat itu, yang penting ya ikhlas itu ngajar gitu. Nah, jadi siksaannya orang alim, orang berilmu itu adalah mati hatinya. Matinya hati itu karena mencari dunia dengan amalan akhirat. Wa angsyadu lan bersair. Wa angsyadu lan bernasid. Nembang. Wa angsyadu lan nembangake sapa ulama. Ajib itu lima bata idhalalati bilahu. Cocok ya? Ajib betul lima bata idhalalati bilahuda wa mayyash tari dunyahu biddini ajabu. Ajib betul gawok sapa ingsun lima batai idhalalati marang wong kang tuku kesasar tuku bil huda kelawan pituduh, berarti membeli kesasar dengan petunjuk. Waman lan utawi sapane wong yastari kang tuku sapa wong dunyahu ing dunyane wong bidini kelawan agama ajabu iku luwe anggawokake. Aku heran orang itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Tapi lebih heran lagi, orang itu membeli dunia dengan agamanya. Jadi dia itu demi memperoleh dunia, dia menjual agamanya. Dia itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Wis oleh petunjuk kok sesat. Itu namanya membeli petunjuk dengan kesesatan. Oke, berikutnya ajib betul. Ajib itu sudah ya ajib itu wa ajabu lan iku luwe anggawokake hada ini
saking iki wong loro. Man utawi wong ba kang adol sapa wong dinahu ing agamane wong. Yang lebih mengherankan lagi adalah ada orang yang menjual agamanya dengan dunia. Bidunia dengan kelawan dunia siwahu sakliyane wong. Wahua mongko utawi wong mindainin saking iki wong saking iki wong-wong telu mau sing nang ngarep iku ajabu luwe anggawokake. Lebih mengherankan lagi adalah orang yang menjual agamanya dengan dunia. Yang paling ketiga itu adalah menjual agamanya dengan dunia. Yang pertama adalah orang yang membeli kesesatan dengan mengorbankan petunjuk. Lebih heran dari itu adalah orang yang membeli dunia dengan agamanya. Dan yang lebih mengherankan lagi itu adalah orang yang menjual agamanya. Apa yang dimaksud membeli kesesatan dengan petunjuk? Ya tahu yang jelas. Contoh, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya sebuah petunjuk adalah Al-Quran. Jelas sekali Al-Quran. Itu menantang semua siapapun yang nggak percaya untuk mencari atau membuat serupa dengan Al-Quran. Tantangan loh itu. Dan sampai sekarang kan nggak ada yang menjawab. Iya kan? Berarti Al-Quran itu apalagi kalau mau meneliti Al-Quran kesinkronnya dengan alam semesta ini sangat sinkron. Maka kalau dalam filsafat ilmu itu epistemologi ilmu itu adalah alam semesta dan diri manusia sendiri. Itu epistemologinya atau apa yang dipelajari. Bagaimana cara mempelajarinya, yang dipelajari itu epistemologi. Dan itu adalah dirinya dan alam semesta. Berarti semua ilmu, psikologi, antropologi, sosiologi, apalagi ilmu yang bersumber dari alam dan itu semuanya sebetulnya adalah ilmu agama. Disebut begitu. Berikutnya, Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun, innal alima setuhune wong kang alim, layu adzabu iku nyekti bakal den siksa sapa wong alim. Adaban kelawan siksa yatifu kang ngerubung bihi kelawan azab sapa alunar penduduke neraka. Istiqdoman krana milang-milang agung lisiddati adabihi marang bangete siksane alim. Aroda ngersakake sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan innal alima dengan hadis ini al fajiro yaiku wong kang fajir atau wong kang lajur. Bahasa Indonesianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang berilmu itu diazabkan dengan suatu azab yang dikelilingi penduduk neraka dengan perasaan dahsyat karena sangat berat azabnya itu. Maksudnya ialah dengan orang yang berilmu tadi ialah orang yang berilmu yang zalim. Kan terus begini Pak, daripada siksaan orang berilmu itu kok berat sekali, mending gak berilmu sekalian. Nah itu juga salah. Mengapa kok salah? Karena mencari ilmu itu adalah juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Usama bin Zaid. Waqala lan dawuh sapa Usama bin Zaid. Dawuhipun sami tu ngrungu sapa ingsun
Rasulullahi ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuta den tekaake bil alimi sapa wong kang alim. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat ditekakake fayulqa mongko nguncalake mongko nguncalake nguncalake yulqa mongko diuncalake fayulqa mongko den uncalake fin sapa alim finnari ing dalem neraka watan daliku mongko ambrodol apa aktabuhu ususe wong alim fayaduru moko mubeng-mubeng sapa wong alim biha kelawan aktabuhu sing brodol iku mau usus sing brodol kama yaduru kaya olehe mubeng-mubeng apa alhimaru himar birroha kelawan ana ing gilingan fayatifu mongko ngerubung bihi kelawan alim sapa alunar penduduk neraka fayaquluna mongko ngucap sapa alunar malaka apa yang terjadi padamu ma utawi apa iku laka keduwe sira fayaqulu mongko ngucap sapa wong alim fajir kuntu ana sapa ingsun iku amuru merintahake sapa ingsun bil khairi kelawan kebagusan wala atihi lan ora nekani sapa ingsun hi ing khair wa anha lan nyegah sapa ingsun anisyari saking laku elek wa atihi lan nekani sapa ingsun ing syar bahasa Indonesianya Usama bin Zaid itu berkata, aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang artinya, pada hari kiamat dibawa orang yang berilmu lalu dilemparkan ke dalam neraka. Maka keluarlah perutnya. Dia mengelilingi perutnya itu seperti keledai mengelilingi gilingan gandum. Muter-muter di neraka sambil ususe brodol. Nah, penduduk neraka itu mengelilinginya. Tahu seperti itu, penduduk neraka mengelilinginya seraya mereka itu berkata, mengapa engkau begini? Mereka itu heran, ahli neraka itu heran. Mengapa ahli neraka itu heran? Karena dia itu orang berilmu yang merintahkan orang yang berilmu yang merintahkan kebaikan dan mencegah kejelekan. Tapi kok disiksa nang neraka sampai kayak ngono. Nah, akhirnya penasaran mereka itu terjawab bahwa aku dulu menyuruh dengan kebaikan dan aku sendiri tidak ngelakoni, tidak mengerjakannya. Aku melarang kalian dari kejahatan dan aku sendiri mengerjakannya. Jangan minum-minum, minuman keras itu haram. Ternyata dia malah minum minuman keras. Janganlah berjudi. Dia sendiri ternyata judi online pakai slot. Apa iku aku ya orang mengerti jenenge. Slot 10.000. Begitu, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Wa innama yudha'afu adzabal alim wa innama lan angin pestine yudha'afu den tikel-tikelake apa adzabul alimi siksane wong alim fi maksiyatihi ing dalem maksiate wong alim di anahu krana sedune wong alim iku asa iku durhaka sapa alim an ilmin saking ilmune walidzalika lan krana mengkono taklil krana mengkono taklil alasan qala dawuh sapa Allahu azza wa jalla innal munafiqina setuhune wong-wong kang munafik kabeh iku fidarkil asfali tetep ing dalam undak-undakan kang ngisor minan nari saking neraka li annahum krana setuhune munafikin jahadu iku ngangas iku menentang
Jahadu padha ngasi sapa wong munafik. Ngasi itu menentang ba'dal ilmi sakwise ngerti. Wa ja'ala lan andadekake sapa Allahu Allah al yahuda ing wong Yahudi. Syarron ingkang luwih ala minan nasara ketimbang wong kang Nasrani. Ma'annahum ing setuhune Yahudi. Berarti ayatnya mau sampai aspal. Sampai aspal. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman bahwa orang munafik itu dalam tingkat yang paling bawah dari api neraka. Nah, azab orang-orang yang berilmu itu karena maksiatnya, karena ia mengerjakan maksiat itu sambil ngerti. Berbeda antara orang yang ngerti lalu bermaksiat dengan orang yang tidak ngerti kemudian bermaksiat. Itu beda. Apalagi orang yang menyalah-nyalakan Allah, menyalah-nyalakan Al-Quran, nah itu malah beda lagi. Karena mengapa kok berbeda siksanya orang yang alim yang masih bermaksiat itu? Karena mereka ingkar dengan ilmunya. Dijadikan orang Yahudi lebih jahat dari orang Nasrani, padahal orang Yahudi tidak mengaku Allah mempunyai anak dan tidak mengatakan bahwa Allah itu yang ketiga dari tiga. Adalah disebabkan orang Yahudi itu ingkar sesudah tahu. Kita baca Arabnya. Wa ja'alal yahuda wa ja'alalan andadekake sapa Allah al yahuda emong Yahudi syarron luwe ala minan nasara ketimbang wong Nasrani. Ma'annahum sertane setuhune wong Yahudi. Iku maja'alu ora andadekake sapa Yahudi lillahi maring Allah Subhanahu wa taala waladan ing putra. Wala qalu lan orang ngucap sapa Yahudi. Orang ngucap innahu setuhune Allah iku salisun salasa. Iku kaping telune pangeran telu. Illa annahum angin setuhune Yahudi iku ingkar sapa Yahudi ba'dal ma'rifati ing dalam sakwise makrifat. Illa anahum angin setuhune Yahudi iku ingkar sapa Yahudi ba'dal ma'rifati ing dalam sakwise makrifat atau mengerti. Ini membuktikan bahwasannya bahkan dibandingkan dengan orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu ada tiga, maka orang yang mengerti tidak mau mengamalkan ilmunya itu lebih pendapatnya Imam Ghazali lo ya. Nggak biasa tuh ini. Orang Yahudi itu tidak pernah mengatakan Tuhan itu ada. Orang Yahudi itu mengatakan Tuhan itu ya satu. Tetapi Allah menjadikan orang Yahudi itu lebih jelek daripada orang Nasrani karena mereka itu ingkar sesudah tahu. Waqala ta'ala, waqala. Idh qala Allahu krana sampun dawuh. Krana wis dawuh sapa Allah. Ya'rifu padha weruh sapa Yahudi. Hu ing Muhammad. Kama ya'rifu kaya padha weruh sapa kama ya'rifuna kaya yen to padha weruh sapa Yahudi abnaahum ing pira-pira anake Yahudi. Jadi Yahudi itu sebetulnya sudah tahu bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Sebagaimana mereka itu mengenal anak mereka sendiri. Tetapi mengapa orang Yahudi seperti itu tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad? Karena mereka itu takut kehilangan kemuliaan di hadapan manusia. Mengapa? Karena sepanjang-panjangnya sejarah itu mereka merasa lebih mulia dari siapapun.
ya'lamun, karena mereka punya kitab, mereka menyembah Tuhan yang benar. Nah, sementara orang-orang jahiliyah itu tidak seperti itu. Nah, mereka itu sombong. Kadung sombong tiba nih yang diangkat jadi nabi, yang diangkat jadi nabi dari kalangan orang-orang yang jahiliyah, maksudnya dari kaum Quraisy itu. Nah, kaget karena dulu mereka aku remehkan, kok ternyata mereka di situ itu muncul yang namanya nabi akhir zaman. Aku nggak mau nerima, Yahudi itu nggak mau nerima, sehingga karena egonya. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allahu Allah, falamma mongko tatkalane jaa teka hum ing Yahudi apa ma barang arofu kang padha weruh sapa Yahudi, kafaru mongko padha kafir sapa Yahudi bihi kelawan ma, walaknatullah mongko laknate Allah alal kafirina ing atase wong kang kafir kabeh. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 89. Ini artinya begini. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka tidak percaya kepadanya. Sebab itu Allah Ta'ala mengutuki orang-orang yang kafir. Kafir itu tertutup hatinya seperti kaum Yahudi. Wa qala ta'ala fi qisyati Bal'am bil ba'ura. Wa qala lan dawuh sapa Allahu Allah fi qisyati ing dalam kisah. Di dalam menceritakan kisah Bal'am, ceritane Bal'am bin Ba'ura. Batlu macaake sira alaihim ing atase Yahudi. Naba alladzi ing ceritane wong kang naba alladzi atainahu ing ceritane alladzi wong ataina kang maringi sapa ingsun hu ing alladzi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Fangsalaho mongko lolos minha saking ayat. Fa'atba'a mongko ngetutake hu ing alati sapa asyaitonu setan. Wakana mongko ana sapa alati iku minal gawin saking wong kang padha kesasar kabeh. Allah berfirman di dalam Al-Quran mengenai kisah Bal'am bin Ba'ura. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan keterangan-keterangan kami kepadanya, lalu dibuangnya keterangan. Sebab itu dia didatangi setan dan termasuk orang-orang yang sesat. Quran surat Al-A'raf ayat 175. Al-Kafirin, lalu berikutnya masih ada kelanjutan ayat Al-Qur'annya. Di sini disebutkan hatta qala sehingga dawuh sapa Allah famasaluhu mongko utawi sifate alladzi iku kama salil kalbi kaya sifate asu intahmil kang lamun ngubah sapa sira alaihi ing atase kalbun yalhas mongko melet-melet sapa kalbun au tatruk utawa ninggal sapa sirahu ing kalbun yalhas melet-melet sapa kalbun. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono kalbun al-alimu utawi wong kang alim al-fajiru kang lajut kang fujur. Fa inna Bal'am mongko setune Bal'am iku utia diparingi sapa Bal'am kitab Allahi ing kitabe Allah fa akhlada mongko nuli condong sapa Bal'am ila syahwat marang pira-pira kesenangan nafsu.
Maka begitu jugalah orang yang berilmu yang dolim. Kepada Bal'am telah diberikan kitab Allah, tetapi dia terus bergelimang dalam hawa nafsu. Maka dia diserupakan dengan anjing. Artinya sama saja antara diberikan ilmu hikmah atau tidak diberikan dia terus menjilat dengan lidahnya pada hawa nafsu. Oke. Ini mohon maaf ada yang kurang. Bila syahwat itu mestinya ada tambahannya. Tambahannya itu saya baca. Fasyubiha maka diserupakake. Ada barangkali ada. Oh, gak ada. Kelewat. Ngopinya kelewat nih. Oh, enggak. Ini masih ada. Fasyubiha mengko den serupakake. Fasyubiha mengko den serupakake sapa Bal'am. Bil kalbi kelawan asu ai sawaun tegese iku padha. Utia utawi yen to den paringi sapa Bal'am al hikmata ing hikmah. Aulam ta utawa ora diparingi sapa Bal'am. Bahwa mengko utawi Bal'am iku yalhas melet-melet sapa Bal'am ila syahwati maring pira-pira kesenangan kesenangan syahwat. Jadi Bal'am bil Baurok niku kan dikenal mempunyai ilmu hikmah. Yang dengan ilmu hikmah itu doanya manjur sekali. Tetapi akhirnya dia juga tergoda oleh nafsu. Sehingga kemudian dia durhaka kepada Allah. Itu contoh dari orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Berikutnya saudara-saudara, waqala Isa alaihi salam. Waqala lan dawuh sapa Isa, Nabi Isa alaihi salam. Masalu ulama isu utawi sifate ulama su. Utawi sifate ulama su iku kaya kama sali kaya sifate sakhratin watu gedhe. Waqa'at kang tumiba apa sakhra waqa'at kang tumiba apa watu alafa min nahari ing atase cangkeme kali, berarti dia di aliran sungai. Lahia utawi sakhra ora ana utawi sakhra lahia ora ana utawi sakhra iku tasrobu nyesep sapa sakhra minum sapa sakhra almaa ing banyu walahia lan ora ana utawi sakhra iku tatruku ninggalake sapa sakhra almaa ing banyu yakhlusu khalitu meka khalitu meka apa mak ila zar'i marang tanduran wa masalu ulama isu lan utawi sifate ulama su iku masalu qanatil husyi iku kaya sifate waduke kakus dhahiruha utawi jabane waduke kakus iku hasun laburan gamping wa batinuhu lan utawi jerone waduke kakus iku nun bacin wa masalul kuburi lan kaya sifate kuburan dhahiruha utawi jabane kubur iku amirun
Amirun iku bangunan rata. Wabatinuha lan jerone kubur iku idomin balung-balung. Idomul mauta balung-balunge wong mati. Fahadhihi. Jadi Nabi Isa bersabda seperti ini, yang artinya orang berilmu yang jahat. Orang yang berilmu yang jahat adalah seumpama batu besar yang jatuh ke mulut sungai. Dia tidak menghisap air dan tidak menghalangi air mengalir ke tanaman-tanamannya. Maksudnya dia itu menghalangi air ke tanaman, tapi juga nggak minum air itu. Dan seumpama parit rumput, zahirnya kelihatan seperti dicat, dan dalamnya yang tidak kelihatan adalah berbau busuk. Dan seumpama kuburan, bukan parit rumput, ini salah bahasa Indonesianya, mohon maaf. Itu seumpama kakus, WC, toilet, tempat orang buang air besar itu, kan halus itu, malah keramik toh. Nah, tapi dalamnya itu ya tempat kok orang. Nah, orang alim itu seperti itu. Orang alimnya jahat ya, ulama su itu seperti itu. Wah, jobone apik banget gitu kan. Ternyata dalamnya itu kotoran. Kotor orang ngakoni ilmu nih, malah menjual agama tadi. Menjual agama atau membeli agama dengan ayat-ayat. Atau seumpama kuburan. Dohirnya itu kelihatan adalah bangunan-bangunan yang roto, dan tapi batinnya adalah tulang belulang orang mati. Nah, itu adalah seperti orang su. Fadihi mongko utawi iki iku al akhbaru piro-piro hadis wal asaru lan piro-piro asaru sahabat. Tubayyina kang mertelakake tubayyina iku mertelakake apa hadi annal alima ing sedune wong alim alladzi kang utawi alladzi huwa iku huwa alladzi kang huwa kang utawi alladzi iku min abna idunya saking pira-pira wong kang anggujeki dunya. Akhasu iku luwih ampreh. Akhasu itu lebih hina. Halan apane tingkahe. Wa asyaddu lan luwih nemen apane adaban siksane minal jahili daripada wong kang bodoh. Di atas itu tadi adalah hadis-hadis dan kata-kata asarus sahabat yang mempunyai hikmah yang menerangkan bahwa orang berilmu yang menjadi anak dunia adalah lebih buruk keadaannya dan lebih besar, lebih sangat adab yang dideritanya daripada orang-orang bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya wa annal faizina lan setune wong kang padha bejo kabeh al muqarrabina kang keparek kabeh hum ya al faizin al muqarrabin iku ulama ul akhirah ulama akhirat walahum lan iku tetep kedue ulama akhirat alamatun piro-piro tetenger atau tanda yang memperoleh kemenangan dan dekat dengan Tuhan ialah ulama akhirat. Tanda-tandanya banyak. Walahum alamatun. Tanda-tanda ulama akhirat itu banyak. Faminha di antaranya la yatlubu dunya bi'ilmihi. Tidak mencari dunia dengan ilmunya. Kelanjutannya insya Allah minggu depan. Malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tuhsini ya rabbal alamin.
Amin. Barakatul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, mudah-mudahan manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.